Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 ya anak-anak. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Ayo membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Royom-Royom, dan Konferensi Meja Bundar KMB. Amati gambar dan baca teks dalam hati. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth, persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian: pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara KTN yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjo Atmojo. Hasil perundingan: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujui sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Roem-Royjen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rom dan Herman van Zuygen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari
Konferensi Meja Bundar KMB. 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengembali alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Kamu akan dibagi atas 3 kelompok. 1. Kelompok A akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Linggarjati. 2. Kelompok B akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Renville. 3. Kelompok C akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Royen. Presentasikan peta pikiran yang telah kamu buat di depan kelas. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Ayo mencoba. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Hari ini kamu akan berlatih drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan penjelasan dari guru tentang aturan pelaksanaan latihan. Ayo berlatih. Untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut. Sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Jelaskan. Tulis urutan penggunaan pita dari yang terpendek hingga yang terpanjang dengan mengisi tabel berikut. Nomor, kelompok, lama, waktu berlatih. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tersebut. Kamu baru saja mencoba mengurutkan bilangan desimal. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal? Selain menggunakan tabel nilai tempat, kamu juga dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal menggunakan garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan untuk per 10, per 100, dan per 1000 berikut. Garis bilangan berikut menunjukkan per 10. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,91. Garis bilangan berikut menunjukkan per seratusan. 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1. Garis bilangan berikut menunjukkan per seribuan. 0, 0,001, 0,002, 0,003, 0,004,
0,005, 0,006, 0,007, 0,008, 0,009, 0,01. Perhatikan kembali soal cerita yang sudah kamu diskusikan. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Lani menggunakan 0,5 meter, Siti menggunakan 1/4 meter, 0,25 meter. Dayu menggunakan 1,2 meter. Untuk soal di atas, perhatikan angka pertama di belakang koma. Setelah itu, urutkan bilangan tersebut. Misalnya, urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. 1,2, 0,5, 0,25. Urutan dari yang terkecil ke yang besar, 0,25, 0,5, 1,2. Bagaimana kalau bilangan tersebut adalah merupakan bilangan campuran antara bilangan bulat dan desimal? Perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. 9,645, 8,147, 8,247. Langkah-langkah. 1. Pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. 2. Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. 3. Jika bilangan pertama setelah koma persepuluhan nilainya sama, maka perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma perseratusan. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut dan seterusnya. Dengan demikian urutan untuk bilangan 9,645, 8,147, 8,247. Dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 8,147, 8,247, 9,645. Ayo berlatih. Kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Selesaikan soal-soal berikut. 1. Perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut. Gunakan tanda kurang dari atau lebih dari. 0,573 0,753, 0,952 0,259, 17,952 16,052, 17,246 17,624. 2. Perhatikan bilangan pada tabel berikut. 17,235, 0,343, 7,826, 0,433, 17,325, 7,286, 0,6, 0,32. Urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. 3. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. 3/4, 0,9, 1/8, 0,6, 1/8, 1,3. 4. Buatlah soal seperti latihan di atas. Minta salah seorang temanmu mengurutkan bilangan tersebut. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu bercerita tentang cara mereka menerapkan sikap persatuan dan kerjasama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuliskan cerita tersebut. Sekian, terima kasih, tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.